Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita dalam ibadah minggu kita pada minggu ini suatu hal yang sukacita, dan saya pribadi mengucapkan selamat Natal buat saudara yang saat ini sedang menyaksikan program ini, dan kita bersyukur bahwa kita ada dalam minggu-minggu Natal yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa agar firman Tuhan ini kita mengerti dan kita memahaminya, sehingga akhirnya kita berjalan surut dan kehendak Tuhan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah Natal bersama di hari kemarin semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan yang akan memberkati kami dalam minggu-minggu ini dan hari-hari ke depan dengan tangan Tuhan yang ajaib. Dan yang terutama kami boleh mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh mengubah hidup dan pola pikir kami, sehingga pada akhirnya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, dan mereka yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat ibadah minggu ini Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran-Mu, sehingga orang yang berjumpa dengan Tuhan yang kami percaya, dia akan cakap menanggung segala perkara. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari lidah hati hamba berasal dari isi hati Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Natal, ya kan? Dan oleh anugerah Tuhan, saya, istri saya, anak-anak saya boleh mengucapkan selamat Natal kepada semua saudara yang sedang menyaksikan program ini dalam ibadah minggu kita ini. Dan kami bersyukur kita ada semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Saudara, mari kita buka ayat kitab kita, Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Nanti selanjutnya saudara bisa membacanya dalam renungan saudara, dan saya hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan 4. Dan tema kita pada minggu ini adalah takut kehilangan. Tema kita adalah takut kehilangan. Nah, saya akan membacanya dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat saja. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita sering mendengar cerita pada hari-hari raya Natal seperti ini. Kita akan sering mendengar ayat perikop ini, kita dibacakan dan kita mendengarnya. Tetapi saya akan mengangkat dari sisi yang satu lagi, saudara, bahwa dari ayat ini, khususnya ayat yang keempat, ayat ketiga dan keempat, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, saudara, ada seorang raja bernama Herodes. Dia adalah seorang yang menguasai atau dipercayakan untuk menguasai di daerah itu oleh bangsa Roma. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Herodes dia akan menerima upeti-upeti yang ada masuk di situ. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika dia mendengar bahwa akan ada seorang raja orang Yahudi atau raja orang Yahudi yang baru dilahirkan,
dia terkejut. Dan kemudian di ayat keempat dikatakan dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat, artinya orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang tahu sejarah, orang-orang yang tahu jalan ceritanya sesuai dengan nubuatan-nubuatan itu atau bangsa Yahudi, nubuatan-nubuatan terjadi bagi bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Pertanyaannya, mengapa dia pengen tahu atau kepo di mana tempat Mesias akan dilahirkan? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dari ayat ini saya mengangkat sebuah tema takut kehilangan. Saudara, apa yang dialami Herodes, apa yang Herodes lakukan, dia sedang mengalami satu situasi di mana dia takut kehilangan. Takut kehilangan apa? Dia takut kehilangan pujian dari rakyatnya. Dia takut kehilangan penghasilan upeti ketika kalau ada raja yang baru. Dia takut kehilangan kekuasaannya dan lain sebagainya. Ada banyak takut kehilangan yang berkecamuk di pikiran Raja Herodes pada waktu itu. Sehingga dia perlu tahu di mana Mesias itu dilahirkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika Mesias dilahirkan dan kemudian dia berhasil membunuh Mesias itu, maka dia akan tetap menjadi orang yang berkuasa di situ. Saudara, rupanya orang yang takut kehilangan itu bahaya, saudara. Sekali lagi saya bilang, rupanya orang yang takut kehilangan itu bahaya. Nah, saya tidak tahu saudara takut kehilangan akan apa. Kalau saudara saya bilang takut, saya takut kehilangan apa ya? Pacar nggak punya, jomblo juga ya kan, usaha nggak ada, kerjaan belum punya, apa yang saya takut kehilangan? Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, takut kehilangan tidak selalu berkaitan dengan hal materi, tapi takut kehilangan itu adalah sesuatu yang mengikat diri kita, sehingga akhirnya ketika kita tidak lagi melakukan itu, kita seperti hampa, seperti kosong, seperti tidak memiliki gairah kembali. Dan bahayanya saudara, orang yang sudah terikat dengan hal itu akhirnya apa? Dia akhirnya terjebak dengan hal itu dan akhirnya dia terikat dan dia tidak bisa melepaskan itu. Kalau itu game, maka dia tidak bisa melepaskan game. Kalau itu perselingkuhan, maka itu dia tidak bisa lepaskan perselingkuhan itu. Kalau itu seks bebas, maka dia tidak bisa lepaskan itu. Kalau itu narkotika, maka dia tidak bisa melepaskan itu. Kalau itu narkoba, ya kan, dia tidak bisa melepaskan itu. Atau hal apapun, kalau itu adalah kebohongan-kebohongan yang membohongi orang, ya kan, menipu orang, cara mendapatkan uang dengan tipu sana tipu sini, maka itu akan menjadi apa? Menjadi satu kebiasaan. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, takut kehilangan tidak selalu hal materi. Walaupun takut kehilangan itu juga ada hal materi. Takut kehilangan posisi, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan seseorang yang dicintainya. Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, tapi saya mau kasih tahu, saya izinkan saya bilang begini, takut kehilangan itu sangat berbahaya. Karena apa? Orang yang takut kehilangan, fokusnya akhirnya adalah mempertahankan bagaimana saya tidak kehilangan itu. Jadi kalau sekarang kau sedang ada dalam top level atas, kau sedang memimpin perusahaan, kau ada di top level atas, tentunya kau punya kompetitor, kau punya pesaing-pesaing, dan kau takut kehilangan bisnismu, kau takut tersaingi oleh kompetitor-kompetitormu. Akhirnya apa? Engkau mendengar bisikan-bisikan dari nasihat-penasihatmu, dan yang bahayanya bisikan-bisikan ini jahat, menjatuhkan kompetitornya dengan cara-cara yang jahat. Nah, ini sudah yang kasih dalam Tuhan sangat-sangat berbahaya. Engkau boleh berhasil di dunia ini, tetapi kalau keberhasilan menjatuhkan orang, maka jawaban saya itu sia-sia. Engkau boleh sukses dalam dunia ini, tapi kalau kesuksesanmu adalah mengambil hak orang lain, maka saya jawab engkau itu sia-sia. Engkau boleh bahagia, tapi kalau kebahagiaanmu itu adalah hasil menyakiti hati orang lain, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah sebuah kesia-siaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang takut kehilangan itu berbahaya. Karena orang yang takut kehilangan akhirnya apa? Dia justru terikat dengan
hal itu. Nah, tema kita adalah takut kehilangan. Karena itu kalau saudara menatap saya berkata, bagaimana Pak Pendeta supaya saya tidak takut kehilangan? Maka yang pertama adalah fokuskan diri kita pada kerajaan surga. Saya ulang sekali lagi, fokuskan diri kita kepada kerajaan surga. Aduh, Pak Pendeta ngomongnya terlalu tinggi lah, terlalu di awang-awang, ngomong yang mendarat-mendarat lah. Ya kan, kalau fokus kepada kerajaan surga, aduh gimana cara fokus kerajaan surga? Sudah, fokus pada kerajaan surga itu bukan hanya kita berbicara nanti di surga, tapi fokus pada kerajaan surga itu berarti mulai hari ini dan hari selanjutnya dan seterusnya, langkah kita ada langkah yang menuju kepada kerajaan surga. Jadi kalau mulai hari ini, maka mulai hari ini kita lihat bahwa kalau kita jujur enggak gitu, kita ini ngambil hak orang lain atau enggak, menjatuhkan orang atau enggak, ya kan, kita menyakiti hati orang atau enggak. Nah, kalau itu yang terjadi, maka mulai hari ini kita merubah. Masih ada kesempatan untuk kita merubah, iya kan? Kita merubah, kita melangkah perlahan, step by step. Kita berjuang untuk tidak mengecewakan orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Dan kalaupun ada orang yang menyakiti kita, maka kita melangkah, berjuang, mengasihi, mengampuni mereka dengan kekuatan dari Tuhan tentunya. Jadi yang pertama adalah kita fokuskan kepada kerajaan surga. Karena pada akhirnya semua yang kita lakukan itu akan terkumpul dan akan menjadi harta kita di surga. Ya kan? Kita mengumpulkan harta kita di bumi untuk kita menjadi harta kita di surga. Ini bukan persoalan selamat atau tidak selamat, tapi ini persoalan tentang bagaimana kita merubah gaya hidup kita sehingga kita menjadi manusia unggul di hadapan Tuhan, menjadi manusia yang layak bersama dengan Tuhan, iya kan? Karena kalau kita sudah sampai di rumah Bapa di surga nanti, terus karakter kita masih seperti ini, waduh, saudara, potensi banget kita menjadi pemberontak di surga, saudara, ya kan? Tapi kalau dari hari ini kita berjuang, melepaskan kedagingan kita, melepaskan keegoisan kita, maka fokus kita pada kerajaan surga, sehingga pada akhirnya Tuhan yang akan memampukan kita. Saudara menatap saya berkata, gimana caranya Pak Pendeta supaya saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Mulailah dari hal-hal sederhana, mulai tidak menyakiti orang lain, mulai tidak memfitnah orang lain, mulai tidak menjelekan orang lain, mulai tidak menjatuhkan orang lain, ya kan? Mulai berdoa, mulai bersyukur, mulai terima kenyataan, mulai terima sesuatu yang terjadi. Ingat bahwa sesuatu yang terjadi jalan Tuhan. Jadi tidak menyimpan tawar hati, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kekejahan. Mulai dari hal-hal itu, saudara, sehingga akhirnya apa? Kita sedang menjalankan, memfokuskan langkah kita kepada kerajaan surga. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang tidak takut kehilangan adalah orang yang bukan hanya fokusnya kepada kerajaan surga, tetapi orang yang mencoba. Nah, ini bahasanya ini agak sedikit di awang-awang, tapi saya coba bilang, orang yang berusaha mencoba mematikan keinginannya untuk kesenangan dunia ini. Waduh, ini bahasanya terlalu susah dipahami. Sebenarnya bahasa sederhana, tapi maksud terlalu bias. Begini, saudara, kalau kita mencoba untuk mematikan keinginan kita dalam keinginan duniawi, itu dengan kalimat lain begini, saudara, kita mulai hidup sederhana. Nah, itu bahasanya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada teman kita, sahabat kita, tetangga kita gitu kan, wah dia mulai pakai iPhone 12 gitu kan. Nah, terus kita bisa sih kebeli gitu, tapi abis kita kebeli kita susah empot-empotan gitu hidupnya gitu kan. Ya, kita nggak perlu beli gitu, saudara, ya kan? Kita cukup mencukupkan diri dengan apa yang ada gitu lah, ya kan? Kita jangan bergaya hidup mewah kalau memang kita belum mewah gitu. Dan kalaupun kita sudah mewah, kita nggak perlulah menonjolkan kemewahan itu gitu kan, karena tetap aja kita ini kecil di hadapan Tuhan, ya kan? Waduh, kita punya harta banyak, kita punya perusahaan ada di mana-mana, tapi kalau kita sombong buat apa, ya kan? Orang sombong itu akan dijatuhkan Tuhan. Kalau kita kaya, kita ada berkat, ada harta melimpah, terus kita pelit, buat apa, ya kan? Kita nggak akan mendatangkan kemuliaan, buat apa gitu. Toh kita pulang ke rumah Bapak juga kita nggak bawa itu semua gitu kan, tapi kita cukup gitu
ya kadang-kadang kurang juga sih. Jadi hari demi hari kita masih perlu memenuhi, waduh kita masih berdoa, kadang-kadang doa puasa untuk memenuhi kebutuhan gitu. Tapi endingnya enak gitu, bahagia gitu. Dengan cara apa bahagia? Karena kita mendapatkannya dengan hasil kita berdoa, bergumul, minta, tanya Tuhan gitu kan. Dan gak jatuhin orang, gak jelekin orang, gak ngambil hak orang lain, gak menyakiti orang lain. Ini loh yang saya bilang, orang itu tidak takut kehilangan. Karena yang dia lakukan, dia percaya pasti Tuhan sediain kok gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadilah orang-orang percaya yang tidak takut kehilangan. Kalau gaya hidup kita masih takut kehilangan tapi pendeta kan kalau saya kerja takut kehilangan pekerjaan, wajar dong. Ya ini loh yang saya bilang, bukan berarti engkau takut kehilangan pekerjaanmu, kok akhirnya mencintai pekerjaanmu, wah di situ terus akhirnya kau lupa Tuhan. Ini loh yang saya maksud, bahwa takut kehilangan di sini agar jangan sampai terikat dengan hal itu. Percaya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang memberkati hidup kita, ya kan? Makanya kita bilang gini, sia-sia pengawal kota mengawal kota kalau bukan Tuhan yang menjaganya, ya kan? Dan di ayat selanjutnya berkata, karena Tuhan memberkati, ya kan, pada waktu tidur. Saudara, Tuhan bukan mau mengajarkan kita tidak boleh bekerja, justru hidup harus bekerja. Perhatikan semut, malas jangan kasih makan, kan gitu kan? Tapi ini mau mengatakan, ayat ini mengatakan bahwa kehebatan apapun kita, skill kita, kemampuan kita, tapi kalau tidak dilandasi takut Tuhan, tidak dilandasi bersama-sama, sia-sia. Di minggu ini tuh, di minggu hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mari, di Natal ini kita mengubah segala pola perilaku kita. Jangan sampai takut kehilangan. Nothing tulus, berjalan dengan Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Orang yang nggak takut kehilangan nggak perlu nyuap kok, nggak perlu markup, nggak perlu suap. Kalau memang itu jalannya, ya udah sejalan itu. Kalau dia nggak setuju, ya udah. Kalau saya nggak dapat berkatnya, nggak dapat fee-nya, nggak apa-apa, Tuhan sediain buat saya kok. Iya, gitu saudara. Come on, saudara. Tuhan sanggup memberkatimu jauh lebih banyak. Tetapi karaktermu, engkau harus berjuang untuk mengubahnya. Doa saya menyertai saudara. Di hari Minggu ini kita sudah melewati Natal 2 hari yang lalu, dan saya percaya bahwa Natal ini akan membawa sukacita. Saya percaya Natal ini akan membawa kita kepada perubahan yang begitu besar. Haleluya. Sehingga Natal ini akan menjadi Natal yang indah. Karena itu, suami kasihlah istrimu, jangan berlaku kasar. Istri tunduklah, hormatilah suamimu. Supaya apa? Supaya Natal ini bahagia. Mari saya mengajak saudara, pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu, pegang tangan anak-anakmu. Kalau ada sepanjang minggu ini dosa-dosa yang kita lakukan, pegang tangan mereka, minta ampun. Biarlah Natal ini menjadi Natal spesial, Natal yang penuh berkat. Sehingga akhirnya apa? Kita menjadi Natal yang penuh dengan sukacita. Doa saya menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Kiranya di Natal ini Tuhan memulihkan setiap hati yang terluka, hati yang tawar, hati yang kecewa. Di Natal ini Tuhan yang membawa kepada pengertian kami tidak boleh takut kehilangan, sebab ada Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menolong. Karena itu ketika kami tidak takut kehilangan, kami tidak perlu menyokok, tidak perlu menyuap, tidak perlu menjatuhkan orang, tidak perlu menjelekkan orang, tidak perlu memfitnah orang. Karena kami tahu kami tidak perlu takut kehilangan, kami tidak perlu mencederai orang, kami tidak perlu mengambil hak orang lain. Karena kami tahu Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami. Karena itu ya Tuhan, kami tidak perlu kecewa, kami tidak putus asa. Karena kami tahu Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat kami. Karena itu hamba doa buat mereka menyaksikan program ini, kiranya rumah tangga mereka Tuhan pulihkan kembali, Tuhan persatukan kembali, Tuhan buat damai kembali, sehingga mereka merasakan Natal yang penuh dengan damai dan sukacita. Hamba juga doa dalam nama Yesus, mereka yang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Yang sakit taruh tanganmu di bagian sakit. Saya mau berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat sakit penyakitnya, keluar dari tubuh orang percaya dan jadi sembuh. Tanamkan dalam rohmu, engkau sembuh oleh bilur Yesus Kristus. Dan setiap pagi katakan, aku sembuh oleh bilur Yesus Kristus. Dan dengan iman terima, engkau
Engkau sembuh oleh Yesus Kristus. Dan yang berikutnya, Engkau buka hatimu dan arahkan pandanganmu, arahkan langkahmu kepada kerajaan surga. Lalu Engkau mulai merubah kebiasaan hidupmu. Kalau itu doamu, turut tangan boleh datang kepada Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus kamu ucap syukur dan kamu ucap berkat. Kiranya Tuhan yang akan memampukan dia untuk dia melangkahkan kakinya kepada kerajaan surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal, selamat hari Minggu buat saudara semua. Dan mari kita bawa suasana Natal ini menjadi sesuatu yang penuh damai. Ampuni, kasihi, lupakan, dan melangkah bersama. Kalau ada hal-hal yang salah di masa lalu, lupakan, gandeng tangan, dan lepaskan berkat pengampunan. Haleluya. Dan pada akhirnya kita akan merasakan damai dan penuh sukacita. Mari kita arahkan tangan kita, hati kita terima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita arahkan hati kita, pandang Yesus, dan arahkan tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi dalam kehidupanmu, penyertaan pasukan mereka surga Allah menjaga menatang kau dimanapun kau berada, dari Yesus yang menutup menggusung kau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sehingga sepanjang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, engkau diberkati Tuhan. Apa saja yang kau buat berhasil dan beruntung. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus, di Natal ini engkau penuh dengan sukacita dan kasih Natal. Haleluya, amin, haleluya. Sampai jumpa dalam program ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.